setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang beriman dalam doa dan kebenaran sampai selamanya. Saudara ingat bagaimana perkataan Ayub? Tatkala dia sudah diejek oleh istrinya, sampai berapa lamakah engkau hidup dalam kesalehanmu? Masihkah engkau bertekun dengan Tuhanmu? Kutukilah dia yang sudah membuat engkau sengsara. Hewan ternakmu habis semuanya, anak-anakmu habis semuanya, budak-budakmu habis semuanya. Sekarang tubuhmu dikasih penyakit yang luar biasa. Dan Babel menulis tidak ada menyamai sakitnya Ayub, si Job, sampai sekarang ini. Ingat perkataan istrinya dan apa jawab Ayub? Ingat? Aku datang dengan telanjang dan aku kembali dengan, aku datang dengan telanjang dan aku kembali dengan, ya dijawab dong. Aku datang dengan telanjang dan kembali dengan telanjang. Itulah lagu tadi. Saudara nanti presiden mati, bangkaimu tidak dikubur di istana, belarian orang. Istrimu kau cintai dan istrimu mencintaimu, mati kau, tidak dibikin kuburanmu di samping tempat tidur istrimu. Ya, sekaya apapun manusia mati, tidak akan pernah diagung-agungkan, minta kuburannya berebutan orang, tidak. Mulak tutano, kembali ke tanah, dari tanah. Tetapi roh tidak pernah mati, karena roh tidak bermula dan tidak berakhir. Catat, sama dengan roh Tuhan. Makanya saya bilang berapa kali, saudara-saudara lahir di dunia kapan? Memang ada tanggal lahirnya, tetapi saudara-saudara sudah berawal, sudah ada sebelum engkau ada dalam rahim ibumu. Camkan itu baik-baik. Dan Anda kembali jadi tanah, tetapi rohmu tetap hidup untuk selama-lamanya. Tinggal rohmu itu di mana nanti dibangkitkan, ke neraka atau ke surga kawan, atau ke Semaim. Ini luar biasa tadi yang sudah didahului oleh evangelis Hasiholan. Panggil aja dia Hasiholan karena saya duluan di sini membawa Pardidi. Memang kami sama-sama Pardidi. Biar jangan kontradiksi ya, mana Pardidi. Ya, saya lebih suka satu aja sebut Pardidi ya. Bapak Hasiholan. Bapak Sihol singkatnya, tidak salah itu. Luar biasa tadi, banyak kali tema-tema yang disampaikan, termasuk percaya dan memakai kuasa-kuasa kegelapan. Dan termasuk disampaikan tadi masalah kutuk, terkutuk. Buka Ulangan 26. Tatkala yang sudah pernah saya ajak saudara-saudara mengatakannya, nanti setelah saya katakan dari satu ke satu ada 12 kutuk itu, saudara hanya wajib mengatakan, semua yang percaya katakan amin. Ingat, kalau nanti saya katakan kutuk yang pertama, maka katakanlah semua yang percaya katakan amin. Amin. Perhatikan. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan dan patung apa di situ? Patung tuangan. Jawab. Saya ulangi. Tatkala saya katakan kutuk pertama, saudara-saudara menjawab. Semua yang percaya katakan amin. Oke? Saya mulai dari kutuk yang pertama. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan dan tuangan. Jawab. Anda nggak usah membaca kawan.
Lihat saya. Jawaban Anda, saudara-saudaraku, siap. Yang percaya katakan amin. Begitu. Sudah, sekali lagi kita ulangi. Yang percaya katakan amin. 3 ya. Enggak nyambung. Ini ulangan 27. Ya. Tak usah saya suruh Anda membaca. Ikuti apa yang saya katakan, balas dengan perkataan. Yang percaya katakan amin. Sudah? Setiap saya nanti ngoceh, akhirnya itu nanti nampak itu legato saya bahwa sudah selesai atau tidak. Ya, begitu selesai katakan yang percaya, jangan. Yang percaya katakan amin. Sudah? Saya mulai. Biar kita agak enak mendengar atau membaca firman Tuhan. Kita buat suatu metode. Ini bukan metode gereja ya, atau sekte, enggak. Itu lahir begitu aja dalam benak saya. Ya, itu. Ini bukan sekte. Ya, oke, saya mulai dari pertama. Terkutuklah orang yang membuat patung, ukiran dan pahatan. Katakan amin. Kompak sekali lagi ya. Ini enak kali kalau kita sama-sama sehati sepikir. Kalau bisa suaranya sama dengan saya, ya. Terkutuklah orang yang membuat patung. Terkutuklah orang yang merendahkan mama dan bapaknya. Terkutuklah orang yang merubah batas tanah. Terkutuklah orang yang membawa orang buta menjadi sesat. Terkutuklah orang yang memperkosa anak-anak yatim piatu dan janda. Terkutuklah orang yang tidur kepada istri bapaknya. Terkutuklah orang yang tidur dengan binatang. Terkutuklah orang yang tidur dengan saudaranya perempuan. Terkutuklah orang yang tidur dengan mertua perempuannya. Terkutuklah orang yang membunuh dengan tersembunyi. Terkutuklah orang yang menerima upah untuk membunuh. Terkutuklah orang yang tidak mengingat dan melaksanakan Taurat Tuhan. Itulah kutuk yang berlaku sampai sekarang ini. Terutama kutuk yang pertama itu sesuai dengan apa yang sudah disampaikan hambanya tadi. Ini termasuk orang-orang yang bersekutu dengan roh-roh jahat. Dibentuk patung. Dikatakan itu patung Yesus. Saya bilang kutengking. Yesusku bukan seperti ini. Enak kali kau bilang itu patung Yesus. Hati-hati ya. Ya, banyak ajaran-ajaran yang salah selama ini. Saya bukan punya sekte loh. Enggak. Ini bukan ajaran dari gereja, enggak. Ajaran bagaimana firman Tuhan di sini mengatakan, jangan buat patung bagiku dan jangan menyembah kepadanya. Jangan ada ilah lain selain daripadaku. Apalagi kau cium-cium patung itu yang kau anggap Tuhanmu. Itu sudah zaman-zaman daripada para nabi sebelum Yesus Hamasiah itu datang. Ingat, sebelum itu datang, dia sudah menyembah patung-patung, membuat bahkan patung lembu emas. Tatkala bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ini nyamarannya Musa. Dilemparkan itu 2 loh batu yang mengisikan 10 firman Tuhan, the Ten Commandments. Baca di sini, marah Musa waktu itu apa? Bangsa Israel membuat patung emas untuk disembah. Setelah Yeshua Hamasiah, Yesus Kristus datang, sebetulnya lebih tepat saya katakan, setelah Bapa di sorga, Yahweh Jehovah datang di dalam Yesus Kristus, orang membuat gambar-gambarnya sampai sekarang. Anehnya lagi, saya tertawa banyak sekarang model kalau orang mati. Perhatikan, orang mati, papan mayatnya, kuburannya itu apa itu, peti mati.
Ditaruh di situ gambar perjamuan kudus. Ya Tuhan, sampai dia ke lubang tanah. Ditaruh gambar Yesus ya dengan muridnya yang 12 itu, perjamuan kudus. Di setting posisi kayak gini. Bagaimana saudara memandang itu? Ya, termasuk tadi disinggung masalah jangan ragu-ragu soal meminta doa. Saya pernah bilang itu, jangan pernah bilang mudah-mudahan, ya. Memberikan kata petua, jangan pernah katakan mudah-mudahan. Ya, engkau diberkati, mudah-mudahan segala penderitaan, duka cita diganti dengan sukacita pada saat engkau memberikan kata-kata hikmat kepada orang yang keluarga orang mati. Saya viralkan itu sama pucuk pimpinan HKBP. Tolong pucuk pimpinan HKBP, tolong diganti sair lagu. Anggiat matok tong holong rohaku saya tok tong berjutuho. Mudah-mudahan Tuhan saya mencintai engkau dan tetap mencintai engkau. Sanggup saudara mengatakan itu? Ini saya viralkan ini nanti. Maka ini bukan sekte. Berani saya katakan ini oleh karena apa? Tuhan kasih hikmat sama saya. Bukan gereja saya mengajarkan ini. Enggak. Justru gereja saya kritisi sekarang. Dan ini sering saya berbicara sama orang Batak. Apa arti yang giat? Ya mudah-mudahan. Jangan. Bahkan orang katanya mudah-mudahan dia naik ke surga. Ya Tuhan, dalam hati saya. Apa hakmu meminta orang mudah-mudahan naik ke surga? Itu urusan orang yang mati. Orang yang beristirahat. Ya. Saya tambahkan sedikit lagi, orang mati itu orang yang beristirahat. Jadi banyak orang perkataannya salah, dia sudah ke surga sekarang. Dari mana dia tahu dia ke surga? Padahal di kuburannya ditaruh RIP in peace, RIP. Kuburan orang Batak Yahudi di Son Maradian. Nggak tahu kalau orang Keling apa ditulis. Tapi RIP in peace juga itu ya. Kalau mau lihat kuburan orang Keling ada di dekat rumah saya di Medan Baru, Jalan Abdullah Lubis. Ya, banyak kali orang India situ yang Kristen. Tetap juga di situ rest in peace. Tetapi itulah istilah. Ya, ada kampung Keling. Iya, itu istilah Medan kawan. Jadi jangan sakit hatimu ya, jangan tabahkan hatimu. Ya, saya tahu itu. Nanti kita bicara soal itu. Biar jangan tergantung, ya, firman Tuhan. Dan sedikit pun saya tidak untuk mengejek ya. Oke, makanya hati-hati dengan khotbah saya. Tuhan tahu ketulusan saya ya. Sudah? Dan banyak juga tetangga saya tambahkan sedikit. Orang India itu dia bilang orang Keling itu. Datang ke rumah saya ada ya, itu. Nggak usah berdebat ya. Iya, itulah dia. Tahu kita di Indonesia ini yang ada orang India, suku Tamil. Nah, itu yang ada. Tapi kalau dibilang orang Keling, itu berarti orang bodoh deh. Negara aja nggak ada negara Keling, negara India. Boleh diluruskan, ya. Kalaupun saya salah, tujuan saya bukan menghina dan menghujat itu saja, ya. Ya, tetapi tidak bisa dibantah. Anak kota Medan bilang orang Keling, ya. Oke, itu ya. Jadi carilah kata hikmat ya dengan kasih. Ya, nanti saya seminarkan itu. Ya, oke? Biar damai sejahtera kita ya. Ya. Oke. Lanjut. Oke? Apa? Oke, nanti makanya saya bilang bagus ya. Asal ada catatan bukan untuk menghina. Amin. Tuhan memberkatimu. Ya, itu bagus keterbukaannya. Jadi saya lanjutkan. Tatkala kita beristirahat, ada saatnya nanti, ya, dia yang mau datang itu bersama malaikatnya datang, dengan trompet, namanya sangkakala. Dulu sempat dibilang di sini trompet sangkakala apa? Ada sekarang. Kalau gereja-gereja Ibrani, Yahudi ibadah pakai itu sampai sekarang. Setiap mereka beribadah dibunyikan itu. Tetapi sangkakala kedatangan dia nanti, itu semua orang yang beristirahat mendengar itu. Tetapi ingat,
Hanya orang yang mati di dalam Tuhan bisa mendengar itu dan dibangkitkan. Nanti kita buka di Wahyu 6, nanti pelajari di situ, ya. Dan orang yang mati di luar Tuhan tidak dibangkitkan. Ada saatnya setelah yang sudah bangkit itu 1000 tahun, ya, memerintah dengan seluruh malaikat dan dia yang sudah dikasih mahkota, baru sangkakala untuk membangkitkan orang yang mati di luar Tuhan. Bangkitlah mereka untuk yang periode kedua, ya. Itu seperti apa namanya, kalau bis berangkat apa namanya itu, trayek pertama, trayek kedua, ya. Makanya rindulah kita untuk trayek yang pertama kalau kita sudah mati, ya. Ini kita masih hidup. Tetapi jangan lupa kawan, dia datang nanti tidak semua orang mati. Ada juga yang melihat. Kalau semua mati, ya siapa melihat dia datang dari awan-awan? Betul? Firman Tuhan mengatakan ini, terlalu lama kita baca, buka-buka nanti. Baca di situ, semua ada di situ, di Wahyu. Maka itu, ada enggak saudara punya kerinduan? Tuhan, cepatlah engkau datang, mumpung aku masih hidup. Ini doa saya ini kontroversi orang yang takut mati. Aku enggak mau. Kebanyakan orang-orang kaya, ya. Ya, kebanyakan orang-orang kaya tidak pernah berdoa seperti itu. Cepatlah engkau datang Yesus, biar aku lihat kau datang, ya. Dan engkau jemput aku bersama-sama orang yang sudah beristirahat tadi. Ini di sini katanya, bukan kata saya, ya. Dan inilah sekedar bagaimana saya menambahi yang sudah disampaikan. Nah, sedikit lagi masalah hamba-hamba tadi. Ini boleh kita baca sama-sama yuk, ya. Baca sama-sama di dalam